to Iktus Digital Service. Kita nih masih di dalam tema besar kita ya di bulan April ini, Liberating the Others. Nah, hari ini masih dalam tema topik kita itu akan membahas tentang Liberating the Unfaithful yang akan dibawakan sama Kak Nathaniel Henok. Tapi sebelum kita dengerin sharing nih, aku mau kasih tahu kalau Iktus Community juga punya konten-konten lainnya loh. Yang pertama, kita punya IDD atau Iktus Digital Devotion, renungan harian yang ditulis sama teman-teman prodi S1 Teologi STT Kumene Jakarta. Dan kita juga punya Iktus Digital Content atau IDC, semacam kegiatan webinar atau konten bedah buku yang bisa kita lihat yang diadakan setiap bulannya. Untuk konten-konten lainnya, kalian bisa lihat di Instagram kita @iktus.community. Nah, sekarang selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah. Kami sungguh mengucap syukur karena berkat dan kasih-Mu Tuhan. Mari teman-teman kita nyanyi satu lagu pujian. Kita katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita ulang lagu ini dari awal. Yang tak pernah ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau cukupkan dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allah, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
telah kau sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidup. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Sama-sama kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita mau ucap sekali lagi terima kasih Yesus dengan lembut. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan sekali lagi. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih
Yesus. Shalom fams, balik lagi di IDS minggu ini dengan tema Liberating the Unfaithful. Bersyukur banget kita hari ini bisa ketemu lagi. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai sharing hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu. Sekali lagi kami dapat mendengarkan kebenaran firman. Ya Bapa, berkati setiap kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikan. Pakailah bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, biar kebenaran yang disampaikan Tuhan dapat berguna, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, tema IDS minggu ini adalah Liberating the Unfaithful, atau membebaskan yang tidak setia. Dalam kekristenan, apa sih yang bisa membebaskan kita? Jelas adalah kebenaran. Nah, bahas mengenai kebenaran. Apa sih kebenaran? Kebenaran itu adalah firman, jelas kata Alkitab. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Aku mau bacain di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya teman-teman, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau dibilang bahwa kebenaran yang membebaskan orang yang tidak setia, artinya Allah sendiri yang membebaskan orang-orang yang tidak setia. Oke. Nah, Allah sendiri yang membebaskan orang-orang tidak setia. Ini pun sekaligus menggenapi dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ketika dibilang bahwa kebenaran yang memerdekakan, artinya Allah yang benar-benar memerdekakan kita. Gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang tidak setia? Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang tidak setia? Nah, bicara mengenai kesetiaan atau setia itu merupakan sebuah komitmen, kepatuhan, dan ketaatan terhadap sebuah perjanjian. Nah, lagi-lagi berbicara mengenai perjanjian, artinya menandakan adanya suatu hubungan. Ketika setia merupakan sebuah komitmen atau kepatuhan terhadap sebuah perjanjian, sedangkan perjanjian adalah menandakan adanya suatu hubungan, artinya kesetiaan adalah bentuk komitmen kepatuhan, ketaatan terhadap sebuah hubungan yang di dalamnya ada perjanjian. Gitu ya. Menandakan adanya suatu hubungan. Makanya di Amos pasal yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sekali lagi aku bacain. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ayo, siapa yang hari ini jalan bersama-sama berdua gitu ya, membangun sebuah hubungan tapi belum ada perjanjian? Nah, coba periksa dulu nih, karena Alkitab ngomong loh, berjalankah dua orang tanpa adanya sebuah perjanjian? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Gitu ya. Nah, artinya ketika dibilang bahwa kesetiaan adalah kepatuhan dan komitmen terhadap suatu perjanjian, artinya setia merupakan kepatuhan atau komitmen dalam sebuah hubungan yang di dalamnya ada perjanjian. Gitu ya. Pegang itu dulu. Lalu selanjutnya nih, kan tadi dibilang dalam Amos bahwa hubungan itu adalah di dalamnya ada perjanjian. Gak mungkin dua orang berjalan tanpa adanya perjanjian, gitu ya. Lalu ketika kita mengaku gitu, saya punya hubungan sama Tuhan, saya anaknya Tuhan, saya kekasihnya Tuhan, artinya di dalamnya ada sebuah perjanjian. Artinya waktu kita ngaku nih, oh Tuhan Yesus Tuhan saya, Tuhan Yesus Bapa saya, Tuhan Yesus sahabat saya, Tuhan Yesus kekasih saya, artinya di dalam sebuah hubungan tersebut pasti ada perjanjian, gitu. Nah, pertanyaan lagi selanjutnya adalah, kapan kita diikat oleh perjanjian? Perhatiin baik-baik, kapan kita diikat oleh sebuah perjanjian? Gitu ya. Yang dalam konteks ini tentunya adalah hubungan kita sama Tuhan, yang di dalamnya ada perjanjian harusnya. Tapi pertanyaannya adalah, kapan kita diikat oleh perjanjian? Jawabannya adalah ketika kamu dan saya
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kamu dan saya mengaku bahwa Tuhan itu Juru Selamat saya. Ketika kamu dan saya ngaku kalau Tuhan Yesus itu penyelamat kita. Artinya, di saat itu juga kita mengikat sebuah perjanjian. Di saat yang sama waktu kita ngaku bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kita dan penyelamat kita. Artinya di saat itu juga kita mengikat sebuah perjanjian antara kita sama Tuhan. Gitu ya. Berarti ketika kita mengikat perjanjian Tuhan Yesus itu Tuhan dan saya ini orang yang diselamatkan, artinya sebagai Tuhan dia penguasa hidup kita. Artinya sebagai Tuhan dia yang benar-benar menguasai kehidupan kita. Dan harusnya kita hidup bukan kita lagi. Kita hidup bukan semau-maunya kita lagi. Karena itulah bentuk kesetiaan kamu. Karena itulah bentuk kepatuhan kamu terhadap janji dalam sebuah hubungan sama Tuhan. Karena itu adalah bentuk komitmen kamu ketika kamu mengaku punya hubungan sama Tuhan. Harusnya kamu dan saya bertindak bukan seperti yang saya mau, tapi seperti yang dia mau. Gitu ya. Tapi teman-teman, realitanya apa? Tapi teman-teman, kenyataannya apa? Seberapa banyak dari kita yang setia? Seberapa banyak dari kita yang patuh sama komitmen kita sama Tuhan? Seberapa banyak dari kita yang setia sama janji kita dalam hubungan kita sama Tuhan? Ingat loh, hubungan kita sama Tuhan berarti mengandung sebuah janji. Ingat definisi awal tadi. Dalam sebuah hubungan itu ada sebuah perjanjian selalu. Makanya Alkitab bilang gak mungkin dua orang berjalan bersama tanpa adanya sebuah perjanjian. Makanya waktu kita bilang kita punya hubungan sama Tuhan, kita punya janji. Tapi seberapa banyak dari kita yang memegang janji itu? Seberapa banyak dari kita yang berlaku setia? Gitu ya. Realitanya sekarang, apakah caramu bergaul menunjukkan kesetiaanmu sama Tuhan? Apakah caramu memperlakukan orang tuamu, saudaramu, menunjukkan kamu setia sama Tuhan? Bahkan apakah caramu sebagai mahasiswa mengerjakan tugas, dalam memperlakukan dosen, mencerminkan kamu memegang kesetiaan kamu sama Tuhan? Atau bahkan apakah gaya pacaranmu, gaya hubunganmu sama sesamamu sudah mencerminkan kamu setia sama Tuhan? Gak perlu dahulu deh mikirin kesetiaan pada Tuhan yang gak kelihatan. Nanti dulu deh, kesampingin dulu deh. Pikirin dulu nih sama yang kelihatan. Kamu nunjukin gak kalau kamu tuh setia sama Tuhan? Gak usah ngomongin dulu kamu setia beribadah, kamu setia doa pagi, kamu setia datengin berlutut di kaki Tuhan. Kesampingin dulu. Yang nyata-nyata dulu aja yang kelihatan mata. Sama orang yang kelihatan mata. Apakah kamu udah mencerminkan perlakuan kamu itu setia sama Tuhan? Dengan demikian teman-teman, orang-orang yang tidak setia adalah kamu dan saya. Waktu ditanya kan, di pertanyaan yang sebelumnya, lalu siapa yang tidak setia? Sekarang kita ketemu jawabannya. Realitasnya, ternyata yang tidak setia adalah kamu dan saya. Kita sama-sama orang yang gak setia. Terlihat lewat apa? Lewat saya memperlakukan sesama saya. Lewat saudara dan saya memperlakukan orang tua saya. Waktu kamu dan saya terlihat lewat cara bergaul kita. Terlihat lewat cara berhubungan kita dengan sesama. Ternyata kita bukan orang-orang yang setia, teman-teman. Ternyata kamu dan saya bukan orang-orang yang setia. Tapi syukur kepada Allah, hari ini saya bawa berita yang cukup baik. Saya bawa berita yang sangat baik. Syukur sama Tuhan. Hari ini saya mau katakan, kamu dan saya punya Tuhan yang setia. Kamu dan saya adalah orang-orang yang tidak setia, tapi syukur buat Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia, yang mau dengan rela memerdekakan kamu dan saya dari segala dosa dan ketidaksetiaan kita. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 ngomong gini, jika kita tidak setia, dia tetap
setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Biar saya bacain sekali lagi teman-teman. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Syukur sama Tuhan kalau hari ini kita sadar kita ini bukan orang-orang yang setia terlihat dalam kehidupan kita gitu ya. Tapi syukur sama Tuhan, kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Dia yang selalu setia menerima kita. Akhir-akhir ini teman-teman, saya baru aja mengalami rasanya pengkhianatan gitu ya. Oleh orang yang paling saya kasihi. Akhir-akhir ini saya baru aja nih mengalami rasanya punya orang yang saya kasih tapi dia gak setia. Waktu saya hancur, waktu saya mikir dia ini kepada dia saya harap, benar-benar berharap gitu ya. Dia bisa setia dengan segala janji dan komitmen yang udah kita buat gitu ya sebelumnya. Saya harap dia setia dan dia menjaga gitu ya apa yang saya percayakan. Tapi nyatanya satu hari dia hancurin semuanya. Dia hancurin segala kepercayaan saya, segala harapan saya. Dia hancurin, benar-benar hancurin. Dan saya mengalami yang namanya, oh ini ya rasanya punya orang yang paling saya kasihi, tapi dia gak setia. Saya begitu hancur, sehancur-hancurnya. Tapi waktu saya berdoa sama Tuhan, waktu itu posisinya lagi dalam gereja dan ibadah. Saya berdoa sama Tuhan. Saya nangis gitu ya, kenapa jadi gini Tuhan? Semua udah saya lakuin, semua udah saya korbanin. Saya udah menaruh semua harapan saya ke depan sama-sama dia gitu ya. Tapi dia hancurin semuanya. Saya bilang, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus ngalami kehancuran ini? Kenapa saya harus ngalami sesakit ini gitu? Tapi satu jawabannya, Nathan, sekarang kamu rasain kan? Rasanya dihianati. Sekarang kamu rasain kan? Rasanya orang yang paling kamu kasihi lebih milih orang lain. Rasanya orang yang udah ngomong segala janji dan komitmennya sama kamu, tapi nyatanya dia tetap pergi sama orang lain dan menghancurkan perasaan kamu. Sekarang kamu rasain kan? Tuhan bilang kayak gitu ke saya. Dan Tuhan bilang kayak, ya, begitupun Tuhan gitu. Dan saya hancur, benar-benar hancur pas Tuhan bilang kayak gitu, kayak saya sadar gitu. Oh, iya ya. Saya ternyata segitu brengseknya. Ternyata saya segitu jahatnya sama Tuhan. Berkali-kali bahkan saya gak bisa ngitung gitu. Berapa puluh atau berapa ratus kali saya mengkhianati Tuhan. Terus Tuhan menerima saya kembali lagi dan lagi. Tanpa rasa curiga sedikit pun. Walaupun dia hancur, walaupun dia sakit gitu ya. Ngelihat orang yang paling dia kasih, yaitu anak-anaknya, kamu dan saya. Menyelingkuhi dia. Mengkhianati dia. Tapi dia masih mau loh menerima saya. Saya nih yang sebagai manusia aja rasanya tuh kayak, aduh kayaknya gak bisa nerima lagi nih orang yang paling saya kasih yang mengkhianati saya. Rasanya saya udah gak bisa lagi nih. Tapi dia bisa loh. Dia bisa loh bangun lagi kepercayaan sama anak-anak yang dia kasih. Dia bisa loh nerima saya tanpa ngungkit-ngungkit kesalahan saya. Teman-teman, saat kamu merasa kamu gak butuh Tuhan, tahu gak? Dia tetap setia menunggu kamu. Saat kamu bilang kamu gak butuh dia dengan tindakan kamu mungkin gak bilang dengan mulut kamu, tapi kamu bilang sebenarnya dengan tindakan kamu gak butuh dia. Dengan hilang, dengan asik sama pergaulan kamu yang gak bener, dan kamu malah berharap sosok lain datang, entah itu pacar kamu, entah itu orang yang kamu kasihi. Kamu gak berharap Tuhan yang datang, kamu berharap sosok lain yang bisa menghibur kamu. Tapi dia tetap setia loh, mencari kamu dan berharap kamu kembali satu saat. Saat kamu mencemooh dia, menghina dia lewat tindakan kamu yang semena-mena, yang berlaku sesukanya sama sesama kamu, tapi dia dengan tetap setia mengasihi kamu dan mau membangun kepercayaan lagi dari awal sama kamu yang bermulut manis. Sama kamu dan saya yang bermulut manis ternyata. Sama kamu dan saya yang
bisa komitmen, bisa janji, tapi beberapa hari langsung melupai, langsung ngingkarin. Tapi dia mau lo tetap mengasihi kita dan mulai lagi bangun kepercayaan dari awal. Tuhan, kamu dan saya, dia yang tetap setia walaupun kita gak setia. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang? Apa yang harus kita perbuat sekarang? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya, ia cuma mau dari mulut kamu mengakui segala kesalahan kamu. Artinya, ia cuma mau dari hati kamu menyesal dan mengaku di hadapannya. Ia hanya berharap kamu kembali padanya dan memperlakukan dia lagi sebagai satu-satunya dan meninggalkan segalanya demi dia yang satu-satunya. Aku mau tutup dengan satu lagu yang indah dari Pendeta Erastus yang sangat memberkati saya dan pas banget, ternyata cocok dengan khotbah ini. Liriknya berkata kayak gini. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya. Semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah kau miliki. Ingat ini terus. Kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ingat, ku tak berhak atas hidupku. Ingat ini. Tuhan tuh udah beli kita dengan harga yang lunas terbayar. Kamu dan saya gak berhak lagi atas hidup kita. Kamu dan saya benar-benar gak berhak lagi berlaku sesuka-sukanya. Mulai sekarang, mulai hari ini, pikirin segala sesuatu sebelum bertindak dan berbuat. Pikirin, apakah dia yang satu-satunya? Apakah kekasih saya nih, Tuhan Yesus? Seneng kalau saya lakuin ini. Ayo jaga perasaan kekasih kita, Tuhan. Jadiin dia satu-satunya, bukan hanya lewat perkataan, tapi lewat tindakan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ya Bapa, maafkan kami Tuhan kalau kami kurang dan bahkan tidak setia. Dan bahkan selalu mengkhianati-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mengakui. Ya Bapa, biarlah Tuhan Allah yang mengampuni kami. Dan mempercayakan kami lewat komitmen yang baru Tuhan. Lewat janji kami yang baru ya Bapa. Bahwa kami mau tetap belajar setia Tuhan. Roh Kudus bimbing kami. Roh Kudus pimpin kami Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.